Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 931-934. Si Luo segera menggema, itu benar. Dasar bajingan, kamu masih seorang master. Zhuo Jian marah. Pada saat ini, dia akhirnya percaya apa yang diingatkan Jericho Lee padanya. Ternyata ada hantu di timnya. Yang lebih buruknya adalah dia tidak menyadarinya sebelumnya. Itu karena Zhuo Jin ingin membela diri. Diam. Pencuri tua yang tak tahu malu, si Luo, segera memotongnya dengan dingin, lalu mengeluarkan kotak brokat yang lebih besar dari tubuhnya dan bergegas langsung ke Jikang. Tuan Ji, saya punya 7 potong besi hitam di sini. Minta Tuan Ji untuk membunuh Zhuo Jin. Jikang menatap roh besi hitam di dalam kotak, aku tidak sebodoh beberapa orang. Jelas, dia tidak percaya bahwa si Luo benar-benar akan memberinya roh Suanti, yang mungkin sama dengan gong latihan Hua sebelumnya. Tidak. Si Luo langsung menyerahkan kotak itu padanya, aku bisa memberikan inti besinya kepada Tuan Ji sekarang. Anda dapat mengambilnya sekarang. Oh. Jikang menunjuk alisnya dan berkata, apakah kamu serius? Jangan pernah mengingkari janjimu. Pencuri tua ini mengkhianatiku. Aku benar-benar tidak bisa menelan nafas ini. Selama aku bisa membunuhnya, roh besi hitam itu akan sia-sia. Wajah si Luo menunjukkan sinar kebencian, sangat gila. Tentu saja, seperti yang dikatakan Li Sao, si Luo ingin segera mati. Reaksi mereka, kita bisa menilai permusuhan dan kebencian antara orang-orang luar biasa. Hebat sekali. Jikang perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Zhuo Jian dengan tatapan ironis, Zhuo Jian, sepertinya kamu benar-benar tidak populer. Yang lain ingin membeli hidup Anda dengan 7 keping sari besi hitam. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Dia terlihat sedikit bingung dan takut. Sepertinya kamu masih sangat takut. Sejujurnya, saya bersemangat. Sepotong sari besi bisa menjadi senjata yang bagus, dan 7 potong sari besi bisa menjadi senjata yang sangat spiritual. Nada suara Jikang, perlahan-lahan terinfeksi dengan jejak pembunuhan. Zhuo Jin sangat marah, sialan. Apakah kamu benar-benar akan melakukannya padaku? Apa salahnya jika seseorang membayarmu dengan harga yang pantas? Ucapan Jikang begitu natural, dan meremehkan, seolah ingin mengatakan bahwa ini adalah masalah sepele yang mendasar secara umum. Baiklah. Kamu harus membunuhku, amarah Zhuo Jin juga muncul. Meskipun perkembangan berbagai hal membuatnya panik, sebagai guru surgawi, dia tidak hanya membunuh. Sebagai guru surga, dia mungkin tidak takut pada Jikang. Jikang mencibir, benarkah? Kamu berada di peringkat 280 dalam daftar Master Surgawi, sedangkan aku berada di peringkat 260. Meski tidak tinggi, peringkat daftar Master Surgawi sangat jelas, yaitu orang dengan peringkat rendah bisa tidak pernah mengalahkan orang berpangkat tinggi. Benarkan? Begitu kata-kata itu keluar, wajah Zhuo Jin tidak bisa menahan kepanikan. Tentu saja, dia tahu ada rumor seperti itu di daftar guru surgawi. Karena itulah Jikang menunjukkan niatnya untuk membunuhnya sehingga dia menjadi sangat takut dan gelisah. Karena kekuatannya lebih buruk dari Jikang. Jika dia benar-benar ingin bertarung, itu pasti dia. Sial, rankingmu hanya 20 tingkat lebih tinggi dariku. Di awal ramuan emas, bukan giliranmu untuk berbicara besar di sini. Sisi kiri dan kanan mengatupkan gigi. Bebek mati itu lidahnya keras. Kita berdua berada di awal ramuan emas, tapi dengan kekuatanmu, mustahil mengalahkanku. Jikang mencibir. Kalau begitu cobalah. Tubuh Zhuo Jin langsung mengeluarkan nafas yang kuat, sepanas matahari. Haha, coba, ucap Jikang dengan hati yang sama. Momentum mengerikannya meledak. Berbeda dengan nafas di dekatnya, nafasnya sangat dingin, jahat dan keji. Dingin sekali. Suasana adegan langsung mencekam. Si Luo dan yang lainnya secara otomatis menyerah, tetapi Jericho Lee dan Qiu Cheng dengan jelas melihat bahwa si Luo dan Cui Yong memiliki ekspresi konspirasi di wajah mereka, dan mereka tampaknya menantikan pertempuran berikutnya. Adapun Gong Hua, mereka bertiga menjauh, dan ekspresi mereka menjadi lebih tenang. Namun, Jericho Lee dengan jelas memperhatikan bahwa Gong Hua sangat dekat dengan si Luo. Li Sao benar lagi. Si Luo dan Gong Hua benar-benar berkolusi dari awal sampai akhir. Mereka berakting. 3 orang Qiu Cheng kaget, mereka sangat membenci kedua orang ini, sungguh istimewa bisa berpura-pura, memainkan esensi. Di sini, pertarungan antara Jikang dan Zhuo Jin sudah dekat. Zhuo Jian memimpin. Dia bergumam di dalam hatinya, memutar ki, dan segera mengumpulkan kapak besar di antara jari-jarinya. Pikiran Jericho Lee segera muncul dengan diperkenalkannya Zhuo Jin dari daftar guru surgawi.
Pada hari-hari awal budidaya ramuan emas Zhuojin, seni bela diri uniknya adalah 3 sumbu untuk membuka langit. Dia adalah pria yang pandai menggunakan kapak. Tentu saja, dia memilih kapak untuk bentuk pedangnya. Bersenandung. Jari-jari Jikang juga mengembunkan pedang ki aslinya, dan bentuk itu membuat Jericho Lee menunjukkan ekspresi seperti itu. Bentuknya persis seperti keris, dan warna keris itu hitam. Secara umum, ki sebenarnya dari praktisi seni bela diri sebagian besar berwarna putih susu, dan kadang-kadang ada warna cian, biru, kuning dan lainnya, yang berhubungan dengan budidaya mereka sendiri. Warna ki seperti Jikang adalah hitam. Jelas sekali bahwa keterampilan yang dia praktikkan lebih berbahaya. Kapak surga, potongan pertama. Dia melompat ke udara, meluncur di udara dengan bantuan ki, lalu berbalik 360 derajat, dan kapaknya menghantam dengan keras. Sebagai salah satu senjata berat, jurus kapak raksasa harus membuka dan menutup, sehingga setiap jurus di dekat kiri sangatlah bertenaga dan bertenaga. Bersenandung. Namun, dalam menghadapi serangan Zhuojian, Jikang tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, wajahnya menunjukkan semacam cibiran yang mencemooh, dan belati itu terbang langsung ke arah kapak. Ding. Hanya terdengar sedikit suara tabrakan. Serangan belati yang tampaknya lemah menghentikan kapaknya. Di saat yang sama, Jikang mendorong ke depan, dan lintasan kapak segera bergeser. Tidak. Wajah Zhuojin kaget. Saya tidak menyangka serangan sekecil itu bisa menghasilkan efek sebesar itu. Namun sebagai senjata berat, ia memiliki satu kelemahan yang melekat, yaitu terlalu berat. Jika dia ingin melambai, dia harus memiliki kekuatan yang kuat dan menyimpan tenaga. Selain itu, terdapat inersia sehingga sulit mengirim dan menerima secara leluasa dalam proses pergerakan. Jelas sekali, tidak semua orang, seperti Jericho Lee, menggunakan senjata secara ringan. Sekarang, Jikang menyeringai di sudut mulutnya, dan pedang itu menghilang begitu saja. Lalu dia mengangkat tangannya yang lain dan menepuk lengannya. Bang! Dia bersiap untuk mengirim dan menerima kapak. Dia langsung terkena. Dengan ki yang kuat dan kekuatan roh langit dan bumi, telapak tangan itu terbang dalam sekejap. Kapak itu segera menghilang, dan seluruh tubuhnya terbang seperti layang-layang yang patah, lalu menghantam tanah dengan keras. Bab 932, Puff. Ada gelombang darah di dadanya, dan ki dingin Yin Jikang serta kekuatan spiritual langit dan bumi mulai mengamuk di tubuhnya, menghancurkan otot-ototnya di mana-mana. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Zhuojin, apakah itu kerugian? Mata beberapa orang melebar dan terasa luar biasa. Tampaknya pertempuran berakhir terlalu cepat, dan orang di dekatmu kehilangan muka dengan muka. Sialan Zhuojian bangkit dari tanah dan menjalankan ki untuk mengusir ki dingin Yin dari tubuh. Jika dia membiarkannya terus hancur, cepat atau lambat, dia akan menghancurkan semua ototnya dan menjadi orang yang tidak berguna. Saat ini, Jikang berjalan perlahan ke arah Zhuojian dan berkata, apakah kamu yakin sekarang? Kamu Zhuojian mengertakkan gigi dan menatapnya. Dia tidak tahu mengapa dia kalah begitu menyedihkan karena ini adalah awal dari Jindan. Benarkah orang-orang berpangkat rendah dalam daftar Master Surgawi bahkan tidak bisa mengalahkan mereka? Siapa yang lebih tinggi dari mereka? Aku sudah bilang kalau kamu bukan lawanku. Jikang bersenandung dingin. Jikang, kami tidak punya ketidakadilan atau kebencian. Mengapa kamu ingin membunuhku? Apakah kamu benar-benar mengandalkan roh besi hitam itu? Dalam menghadapi krisis kematian, Zhuojin jelas ingin berjuang untuk bertahan hidup. Siluo berteriak dengan marah, Tuan Ji, cepat bunuh dia. Jikang menatap Zhuojian dengan dingin, mengapa membunuhmu? Apa menurutmu itu roh besi hitam itu? Apa? Zhuojian tertegun. Awalnya, dia hanya ingin memohon ampun dan mengatakannya dengan santai. Tapi di luar dugaan, dia mengatakannya kan. Ketika Jericho Lee mendengar ini, dia melengkungkan mulutnya. Benar saja, Jikang dan Zhuojian telah konflik, tapi Zhuojian tidak tahu apa itu. Haha, sepertinya kamu masih belum tahu kenapa aku berjanji padanya untuk melakukannya padamu. Ekspresi wajah Jikang muram, yang membuat hatinya berdebar-debar. 5 tahun yang lalu, kamu pernah membunuh seorang pria di desa Jijia, apakah kamu ingat? Mendengar ini, Zhuojin tertegun. Dia sedikit linglung. Dia memutar alisnya dan mencoba mengingat. Setelah beberapa saat, wajahnya berubah. Dia menatap Jikang dengan tatapan yang benar-benar tidak bisa dipercaya. Kamu, apa hubunganmu dengan pria itu? Tentu saja, kamu bahkan tidak tahu siapa dia, jadi kamu yang memulainya. Nada bicara Jikang dingin sampai ke tulang, anakku, aku hanya mengira kamu tidak sengaja memukulmu, kamu membunuhnya. Saat menghadapi anak berusia 8 tahun, Anda bisa melakukannya. Wajah Zhuojin berubah drastis. Gong Hua,
Si Luo dan lainnya tidak jauh dari situ menunjukkan ekspresi kejam. Ya, kamu. Zuo Jin terkejut dan terlihat sangat bingung. Dia tidak menyangka bahwa anak yang dia bunuh pada tahun-tahun itu adalah anak Jikang. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan wajahnya berubah lagi. Dia dengan cepat menjelaskan, saya ingat. Saya membunuhnya karena suatu alasan, bukan karena Anda berpikir. Diam. Anda telah membunuhnya, tetapi Anda tidak tahu bagaimana cara bertobat. Anda berani berdalih sampai sekarang. Kata-kata Zuo Jin membuat amarah Jikang meledak. Wajahnya garang, dan wajahnya penuh darah. Napas yang mengerikan membuat si Luo dan yang lainnya menggigil. Bau yang sangat mengerikan. Apakah ini kekuatan dari guru surgawi? Tidak, sebenarnya tidak seperti yang kamu pikirkan. Zuo Jin buru-buru menjelaskan. Namun, Jikang jelas tidak mau mendengarkan penjelasannya. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, hari ini, aku akan mengambil nyawamu untuk dikorbankan. Roh anakku di surga. Wajahnya menunjukkan warna yang garang. Dia mengangkat tangannya, dan pedang Qi yang asli mengembun lagi. Si Luo dan Cui Yong menunjukkan kegembiraan yang kuat di wajah mereka dan meraung di dalam hati mereka, cepatlah. Bunuh dia melihat belati itu, aku merasa putus asa, hidupku sudah berakhir. Namun, saat ini, suara samar terdengar di telinga Zuo Jian, Zuo Jian, kamu berjanji untuk membantuku, aku akan menyelamatkanmu. Ini membuat udara hening selama beberapa detik. Siapa? Saat berikutnya, Jikang tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah suara itu. Dia melihat Jericho Lee berdiri di samping platform batu, menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Nak, siapa kamu? Mulai saat ini Jikang merasa ada yang tidak beres. Dia tidak bisa melihat kedalaman anak laki-laki itu, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Jikang telah menderita selama bertahun-tahun, dan baru sekarang dia datang untuk membalas dendam pada Zuo Jian. Dia adalah orang yang berhati-hati, dan Jericho Lee berani tampil menonjol saat ini. Terlihat dari sini bahwa anak laki-laki ini pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Dia tidak pernah berani gegabah. Jika dia secara tidak sengaja membalikkan perahunya di selokan, kerugiannya tidak akan sebanding. Zuo Jin, lakukan satu hal untukku, dan aku bisa menyelamatkan hidupmu. Selama kamu setuju, aku akan segera membunuh orang ini. Ini adalah satu-satunya kesempatan. Kamu harus memikirkannya. Jericho Lee pingsan senyum di mulutnya. Zuo Jian roboh ke tanah. Pada saat ini, hatinya sudah putus asa. Risen memberitahunya bahwa dia bukanlah lawan Jikang, dan hanya dia dan Jikang yang hadir. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Namun dalam menghadapi krisis kematian, ia telah lama diabaikan, dia telah bekerja keras untuk mengembangkan alam guru surgawi. Dia masih ingin menunjukkan kekuatannya. Bagaimana dia bisa rela mati di tempat di mana burung tidak buang air besar? Aku berjanji, tolong selamatkan hidupku. Zuo Jian hampir memohon. Sekarang dia tidak punya cara lain untuk pergi. Dia hanya bisa berharap Jericho Lee tidak menipunya dan dia benar-benar bisa menyelamatkan nyawanya. Jikang sangat marah dan wajahnya menjadi lebih garang. Jericho Lee memandangnya dengan jijik. Itu hanya ramuan emas pada tahap awal. Bagaimana saya bisa menjadi sombong di depan saya? Jika kekuatan Anda berada di tahap akhir Jindan, Anda dapat melakukan dua gerakan dengan saya. Ke atas. Sombong sekali Jikang marah besar. Nak, kamu terlalu sombong. Aku akan membunuhmu dan memotong dagingmu satu persatu untuk memberi makan anjing itu. Semua orang menghirup udara dingin, terutama yang terdekat. Seluruh tubuhnya gemetar dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Jericho Lee dengan tenang menoleh, wajahnya acuh tak acuh, dan nadanya seringan angin, benarkah? Ayolah, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Aku marah. Hari ini aku akan meminum pedangku dengan darah dan kepalamu. Wajah Jikang galak, dan semangat pembunuhnya seperti embun beku di bulan Juni. Suhu di sekitarnya harus turun beberapa derajat, yang membuat semua orang yang hadir pucat. Bahkan Qiu Cheng dan yang lainnya tidak bisa tidak khawatir tentang Jericho Lee. Tapi wajah Jericho Lee setenang air. Dia perlahan mengangkat tangannya, tangan kirinya ke depan, tangan kanannya ke belakang, seolah menarik busur dan anak panah. Pada saat ini, cahaya keemasan samar muncul darinya, dan aura langit dan bumi di sekitarnya dengan cepat berkumpul menuju tangannya. Bab 933. Dengan aura langit dan bumi sebagai panduannya, ubah langit dan bumi menjadi busur silang. Busur dan anak panah terbentuk dengan cepat. Anehnya, itu adalah busur dan anak panah ilusi, dan gagang busurnya berayun ke kiri dan ke kanan, sedangkan tindakan menarik Jericho Lee tidak mempengaruhi penyimpanan kekuatan busur dan anak panah itu sama sekali.
sebuah anak panah yang dibentuk oleh aura langit dan bumi tiba-tiba muncul. Aura langit dan bumi seakan mengisi busur dan anak panah. Badai dahsyat terbentuk di depannya. Melihat adegan ini, beberapa orang tidak berpikir demikian, sementara Jikang dengan jijik bersenandung dengan dingin, berpura-pura menjadi dewa dan hantu. Wah, tidak peduli apa, kamu akan mati hari ini. Sosok berkedip. Di udara, dia meluncur ke Jericho Lee untuk membunuhnya. Oh ya. Sindiran Jericho Lee muncul dari sudut mulutnya. Dia mengarahkan panahnya ke Jikang dan siap berangkat. Lalu dia meletakkan tangan kanannya, dan panah aura melesat dengan kecepatan yang menakutkan. Melalui segala hal, para dewa membunuh kejahatan. Panah burung yang tidak mati, giliran untuk menghancurkan jiwa. Panah Reiki meninggalkan bayangan samar dengan kecepatan teror yang ekstrim, langsung memaksa tubuh lawan. Puff. Anak panah itu menembus tubuh musuh dengan kecepatan menembus matahari dan bulan. Aura langit dan bumi meletus. Ruang di sekitarnya seakan terdistorsi. Dengan dentuman, orang seolah mendengar ledakan dahsyat dari tubuhnya. Tubuh Jikang bergetar, lalu jatuh langsung dari langit seperti komet. Puff. Darah Jikang mengucur di mulutnya, menumpahkan sepotong warna darah ke udara, dan menghantam tanah dengan keras. Kekuatan kuat panah Reiki langsung menghancurkan ramuan hidupnya. Ya. Ayah. Tubuh Jikang berkibar dan bergerak-gerak di tanah 2 kali, lalu dia tidak punya kekuatan lagi. Dia terbaring tak bergerak di tanah. Matanya terbuka lebar, dan dia tidak mengerti mengapa dia tersesat di saat kematiannya. Terjadi keheningan yang mematikan. Saat berikutnya, kerumunan itu tersentak. Jikang dikalahkan. Satu tembakan membunuh Jikang. Bagaimana mungkin? Mereka semua membuka mulut, bahkan Qiu Cheng dan mereka bertiga pun ketakutan. Mereka tahu Jericho Lee sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka dia akan sekuat itu. Panah jarak jauh akan membunuh seorang guru surgawi. Apa maksudnya? Gong Hua terkejut. Ini adalah seni bela diri, sejenis seni bela diri. Melihat tubuh Jikang, dia bergumam, saya merasakan aura langit dan bumi yang kuat. Pemuda ini adalah guru surga. Tuan surga. Semua orang terkejut. Pria berpenampilan muda ini adalah seorang guru yang mulia di surga. Jericho Lee perlahan-lahan membubarkan busur burung undet. Dia merasakan gejolak hebat di lautan pengetahuan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, tidak heran seni bela diri ini hanya dapat disentuh oleh seorang guru surgawi, dan itu menghabiskan terlalu banyak pengetahuan ilahi. Jika dia tidak memiliki dasar yang baik, dia tidak akan mampu mengerahkan kekuatan panah burung abadi. Tentu saja, dia juga melihat kekuatan panah burung undet. Putaran pertama saja sudah memiliki kekuatan yang begitu dahsyat, dan 8 putaran berikutnya bahkan lebih bertenaga. Apalagi ini adalah jenis seni bela diri yang memadukan busur dan anak panah dengan panah otomatis. Saat Anda mencapai tingkat kultivasi tertentu, Anda juga dapat mengontrol benda asing dan menggunakannya sebagai senjata untuk mengerahkan kekuatan yang lebih kuat. Bagaimana mungkin? Jikang terbunuh. Orang yang paling sulit diterima adalah Siluo. Dia meraung dalam hatinya dan tidak bisa menerima kenyataan seperti itu. Dia mengira Zhuo Jian sudah mati dan merencanakannya begitu lama, tapi Zhuo Jian tidak mati. Sebaliknya, Jikang terbunuh. Dibandingkan dengan jatuhnya Siluo, Zhuo Jian jauh lebih bahagia. Dia bangkit dari tanah dengan penuh semangat, lalu bergegas ke tubuh Jikang, mengangkat kakinya dan menendang, mati, benar-benar mati. Dasar brengsek, kamu ingin membunuhku. Sekarang kamu mati duluan, demi Tuhan. Jericho Lee memutar matanya dan berkata, apakah kamu sangat senang dia meninggal? Kamu tidak melakukan pekerjaan dengan baik, kan? Jika bukan karena penggunaan Zhuo Jian, dia tidak akan menyelamatkan bajingan berusia 8 tahun seperti itu. Begitu wajah Zhuo Jin berubah, dia dengan cepat melangkah maju dan menjelaskan dengan senyum pahit, dia hanya tidak mendengarkan penjelasannya sendiri. Kematian putranya tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Mulutmu tumbuh besar, lagi pula, tidak ada yang tahu apakah yang kamu katakan itu benar, Jericho Lee tidak akan mudah mempercayai penipuannya. Bahkan jika aku kasar, aku tidak bisa melakukan itu pada anak kecil. Zhuo Jian merasa sangat bersalah dan terlihat sedih. Jericho Lee mengerutkan kening dan menatapnya dengan curiga, kenapa, itu benar-benar tidak ada hubungannya denganmu. Aku bersumpah demi Tuhan bahwa kematian putranya benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Zhuo Jian tidak ragu-ragu untuk bersumpah. Bagi seorang pendekar, ini jelas merupakan sumpah yang beracun, karena ketika seorang pendekar menekuni ilmu silat, akan terjadi berbagai macam musibah di kemudian hari. Jika dia berbohong dan tidak menaati fakta, dia akan dihukum di jalan surga. Dalam hal ini, Zhuo Jin masih membuat sumpah beracun, yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dia.
Ada apa dengan kematian putranya? Jericho Lee memeluknya dengan kedua tangannya. Aduh, Zuo Jin menghela nafas dalam-dalam, ekspresinya sedikit kesepian, anak itu juga tidak beruntung. Saat itu, terjadi pembunuhan di tempat yang berjarak 3 kilometer dari desa Jijia dan menewaskan 5 orang. Pembunuhnya membuang tubuhnya ke sungai di hulu sumber air desa Jijia, sehingga mengakibatkan wabah penyakit di desa Jijia dan beberapa desa di hilir. Dia meminum air yang tercemar dan menimbulkan wabah penyakit. Karena desa Jijia terletak di desa pegunungan terpencil, wabah penyakit terjadi selama 2 hari. Banyak orang tertular wabah tersebut, dan dunia luar tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Karena sumber airnya tercemar, maka air yang disimpan sebelum terjadinya pencemaran menjadi air penyelamat hidup semua orang saat itu. Mendengar hal tersebut, Li Jericho Lee mungkin paham bagaimana anak tersebut meninggal. Saat itu, banyak air yang tidak tercemar di rumah anak tersebut. Beberapa orang bermata merah datang untuk mengambil air dan berkelahi. Hanya ada kakek dan nenek di rumah anak itu. Kedua orang tua itu tidak dapat menghentikannya, dan anak itu tidak dapat menahannya. Sebagian besar air diambil. Awalnya, dalam keadaan normal, orang biasa sudah merasa cukup. Namun saya tidak menyangka bahwa dua orang yang tidak tahu malu, memanfaatkan malam, diam-diam mengganti sedikit air bersih yang dimiliki anak itu, dan menggantinya dengan air yang tercemar. Kemudian anak tersebut haus pada malam hari, meminum air yang tercemar tersebut, dan keesokan harinya terkena wabah. Saat itu, saya kebetulan sedang berada di dekat hutan pegunungan. Ketika saya keluar, saya bertemu wabah. Ketika saya tiba di desa Jijia, anak itu sekarat dan tidak dapat diselamatkan. Bahkan jika Zenki memiliki efek khusus dalam menyembuhkan luka, itu tidak efektif untuk semua luka. Jericho Lee mengerutkan kening, jadi Jikang kebetulan kembali di waktu itu, mengira kamu membunuh putranya. Ya. Tapi desa Jijia tidak terjangkit, dia seharusnya bisa melihatnya. Hal ini membuat Jericho Lee sangat bingung, sedikit bingung. Apakah ada sesuatu yang lain di dalamnya? Atau apakah Anda berbohong sejak awal? Bab 934. Aduh, Zuo Jian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ketika Jikang kembali, kamu tidak dapat membayangkan pemandangan itu. Ada banyak orang mati dan mayat berbau. Ada tanda-tanda perkelahian dan perkelahian di mana-mana. Bukan hanya anaknya yang meninggal, orang tuanya juga meninggal. Demi memperebutkan air bersih dan makanan, semua orang menggila dan saling membunuh. Bahkan saudara dan kerabatnya pun bisa saling membunuh. Jikang mengira aku bertanggung jawab atas wabah itu, jadi dia memutuskan aku membunuh putranya dan menolak mendengarkan penjelasanku. Li Jericho Lee mau tidak mau melihat gambar mayat yang menumpuk di pegunungan setelah wabah merebak, seperti yang dia lihat di desa Suihua sebelumnya. Begitu, dia mungkin mengerti mengapa Jikang mengira Zuo Jin adalah pembunuh yang membunuh putranya. Faktanya, Jikang tidak tahu kalau Zuo Jin benar-benar ingin membunuh putranya. Sebagai guru surga, dia tidak membutuhkan banyak usaha. Dia bisa menghancurkan orang sampai mati hanya dengan satu jari. Selain itu, tidak semua orang gila seperti Lo He di Jiuxuanmen, yang juga akan menyerang orang biasa, terutama tindakan tidak manusiawi yang membantai desa. Saat Jikang kembali ke kampung halamannya, yang pertama dia lihat adalah kematian tragis penduduk desa. Dan orang tua serta anak laki-laki mereka. Pikirannya telah hancur karena dampak sekejap. Dia sangat hancur. Meskipun dia tahu bahwa Zuo Jian sama sekali bukan pembunuhnya, dia masih berpikir begitu keras kepala dalam pikirannya. Dalam suasana putus asa itu, Jikang butuh alasan untuk hidup. Balas dendam adalah keyakinan yang mendukungnya untuk hidup. Tanpa keyakinan ini, kemungkinan besar Jikang akan bunuh diri sejak lama. Meskipun ia adalah guru surga, setiap orang memiliki kelemahannya masing-masing, dan kerabatnya seringkali menjadi kelemahan terbesar. Tidak ada seorang pun yang mampu menanggung rasa sakit karena kehilangan orang yang dicintainya. Jikang memilih balas dendam untuk melumpuhkan hatinya. Ia bahkan tak berani memikirkan penyebab sebenarnya kematian putranya, karena hal itu akan mengungkap bekas lukanya dan membuatnya merasa sengsara. Manusia adalah makhluk yang aneh. Banyak hal yang dapat menghancurkan seseorang dalam sekejap dan membuat orang merasa tertekan. Tapi selama ada keyakinan, meski di neraka, sesulit apapun lingkungannya, bisa bertahan. Jelas sekali, Jikang memang seperti ini. Jericho Lee bahkan bisa mengerti kenapa Jikang berlatih kungfu jahat. Dia tersiksa oleh rasa sakit dan memilih untuk merosot. Sampai batas tertentu, pekerjaan jahat juga mempengaruhi pikirannya, menjadikannya seperti sekarang ini, dan menghancurkannya sepenuhnya. Faktanya, jika anak itu tidak meminum air yang tercemar secara tidak sengaja, dia tidak akan meninggal secepat itu. Tapi saat saya sampai di sana, sebagian besar penduduk desa sudah meninggal karena wabah.
Aku takut meskipun dia tidak meminumnya secara tidak sengaja saat itu, dia tetap akan mati. Aku terus menghela nafas. Dalam lingkungan yang dilanda wabah seperti itu, sangat sulit untuk kebal dari infeksi. Prajurit tersebut memiliki ki asli sebagai pertahanan dan dapat melawan wabah. Bagaimana orang biasa bisa membela diri? Dalam praktik normal, ketika terjadi wabah, orang yang terinfeksi diisolasi, dan orang yang tidak terinfeksi dievakuasi sesegera mungkin. Namun, di desa pegunungan kecil di mana orang tidak bisa keluar dan orang tidak bisa masuk, menghindari wabah adalah sebuah kemewahan. Saat itu, tidak hanya desa Jijia yang tertular, tetapi 5 atau 6 desa pegunungan juga ikut tertular. Sebagian besar penduduknya meninggal karena wabah tersebut, dan hanya sedikit dari mereka yang cukup beruntung bisa selamat dari tim penyelamat. Meskipun Zuo Jin berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan orang pada saat itu, dia bukanlah seorang dokter. Dia tidak berdaya menghadapi wabah itu. Dia hanya bisa menggunakan ki aslinya untuk membubarkan wabah pada satu orang. Sayangnya, dia tidak bisa menyelamatkan begitu banyak orang sendirian. Hanya sedikit orang yang beruntung yang dilindungi olehnya dan selamat. Aku tahu. Jericho Lee mengangguk, dan terlihat bahwa dia tidak berbohong sama sekali. Itu adalah kesalahpahaman sepihak Jikang dari awal hingga akhir. Jikang juga seorang pria miskin. Jika orang lain harus menanggung rasa sakit seperti itu mungkin tidak lebih baik dari Jikang. Setidaknya dia selamat. Dia tidak memilih untuk bunuh diri atau menjadi bodoh. Pada saat ini, Zuo Jin memandangnya, kamu menyelamatkanku. Aku akan melakukan apa yang aku janjikan padamu sekarang. Tidak tahu apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu. Jericho Lee menoleh untuk melihat Si Luo dan yang lainnya tidak jauh dari sana, dengan cibiran di bibirnya. Si Luo DKK. Merasakan jantung mereka berdebar kencang, dan rambut mereka berdiri, penuh firasat buruk. Aku bilang kalian lama sekali tinggal di sini, Jikang meninggal dan tidak lari dengan cepat. Apa menurutmu tidak ada yang benar-benar tahu tentang urusanmu? Jericho Lee mencibir dengan dingin. Kata-kata ini tertinggal di dekat Leng, apa arti kata-kata ini? Jericho Lee mencibir dan menunjuk Si Luo dan Cui Yong, kamu tidak bisa melihatnya sama sekali. Apakah kedua orang ini ingin membunuhmu? Apa? Saya terkejut. Wajah Si Luo dan Cui Yong berubah drastis. Yang pertama segera menyangkal, jangan bicara omong kosong, Tuan Zuo, dia memfitnah kami. Ya. Bagaimana Anda bisa membuat pria tidak bersalah begitu saja? Cui Yong memarahi dengan marah. Tidak bersalah. Kamu punya itu. Balas Jericho Lee. Mereka tercekik dan terlihat sangat jelek. Zuo Jian memandang mereka dengan tidak percaya, lalu bertanya pada Jericho Lee, apakah mereka benar-benar ingin menyakitiku? Cui Yong berteriak. Tuan Zuo, meskipun aku meminta Tuan Ji untuk membunuhmu sebelumnya, kamu mengkhianatiku. Pantas saja aku melakukannya. Si Luo mengaum dengan marah. Tentu saja, dia tidak mengakui bahwa dia menyembunyikan niat jahat. Faktanya, dia tidak bisa mengakui bahwa dia diam-diam ingin membunuh Zuo Jin. Jericho Lee berpelukan dengan kedua tangan dan menarik-nariknya. Sudut mulutnya. Dorong semuanya keluar. Apakah menurut Anda tidak ada yang tahu apa yang Anda lakukan? Di dekat kiri, Anda menangkap orang yang bermarga Si dan orang yang bermarga Gong di sebelah Anda, dan Anda akan mengetahuinya dengan menekan pertanyaan. Keduanya hanya berakting saat sedang geram dan marah. Mereka sudah lama berkolusi satu sama lain. Si Luo menyuap Gong Hua agar Gong Hua menghasut Jikang untuk membunuhmu. Jikang punya sedikit masalah denganmu dan sudah terbiasa. Dari awal hingga akhir, Si Luo dan Cui Yong berada di belakang layar. Tidak ada kebencian tanpa alasan. Sebagian besar dari apa yang telah Anda lakukan sebelumnya membuat mereka sangat membenci Anda. Mulut berdarah. Omong kosong. Tuan Zuo, jangan dengarkan omong kosongnya. Wajah ketiga pria itu berubah drastis pada saat bersamaan, dan mereka terlihat sangat ketakutan. Betapapun bodohnya orang-orang di sekitar Anda dapat melihat bahwa ketiga orang ini memiliki hantu. Begitu wajahnya tenggelam, dia segera melangkah keluar dan bergegas. Melihat ini, ketiganya dengan cepat berbalik dan lari. Ya, ada masalah. Kamu tidak bisa melarikan diri. Zuo Jin tidak percaya apa yang dikatakan Jericho Lee, tapi sekarang dia harus percaya apa yang dikatakan Jericho Lee setelah melihat reaksi mereka. Kalau ketiga orang itu memang tidak ada masalah, kenapa lari? Jika tidak ada hantu di hatiku, aku tidak perlu takut ditangkap olehnya. Terlihat hanya jika ada hantu kita bisa takut ditanya dan kabur.